hari sebelumnya atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka rumusannya pertama-tama yang harus dibuktikan adalah harus dibuktikan kerugian keuangan negara terlebih dahulu, barulah kemudian dibuktikan yang berikutnya adalah karena perbuatan melawan hukum kalau tidak dikenakan pasal 2 atau penyalahgunaan wewenang karena itu kalau itu mau dikenakan pasal 3. Jadi dalam sidang pra-pidana lantas bagaimana? Apakah harus dibuktikan kausalitas itu? Ya, sebetulnya kalau membuktikan kausalitas, membuktikan kerugian keuangan negara secara implisit dia akan membuktikan kausalitas itu. Karena ada namanya, oleh sebab itu, kalau membuktikan kausalitas seperti itu, asalkan kita menggunakan namanya adalah audit investigatif, saya ulangi lagi, audit investigatif pro justisia, maka membuktikan akibat itu sama dengan dia membuktikan sebab dalam audit investigasi. Nah, kalau begitu, kalau belum ada kerugian keuangan negara sebagai produk yang dihasilkan oleh audit investigasi, maka kalau hanya kerugian saja itu belum sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Maka kerugian keuangan negara itu harus produk audit investigasi yang kalau dia menggunakan metode audit investigatif, maka dia akan bisa disebutkan bahwa kerugian keuangan negara itu sudah diindikasikan atau sudah dibuktikan bahwa itu ditimbulkan oleh akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Kalau non-investigatif, pembuktiannya biasanya akan muncul namanya pembuktian kerugian keuangan negara. Itu dalam bahasa hukumnya salah. Mengapa salah? Kalau membuktikan kerugian keuangan negara saja, itu berarti membuktikan segala sesuatu yang rugi, dan plus rugi. Kalau ada keuntungan, dicoret dia tidak termasuk, karena yang tidak dibuktikan adalah rugi, dan rugi. Nah, kalau itu terjadi, maka dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan namanya term menghitung kerugian keuangan negara. Tapi kerugian negara, keuangan negara itu terjadi kerugian keuangan negara apabila dia menggunakan audit investigasi, maka kerugian negara itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena proses audit investigatif pro justisia itu objektif, tidak subjektif menghitung kerugian negara. Kalau dia objektif, artinya apa? Hasil audit itulah yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Bukan menghitung kerugian negara yang untungnya tidak dimasukkan. Kalau audit kerugian keuangan, audit investigatif, secara objektif hasilnya bisa terjadi menguntungkan negara, hasilnya bisa jadi merugikan keuangan negara. Maksud ahli adalah objektif. Tapi kalau menggunakan merugikan keuangan negara, itu dihitung kerugian keuangan negara saja, itu dalam hukum pidana salah. Karena hukum pidana menganut azas yang disebut sebagai presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Tapi kalau dia menghitung kerugian negara itu namanya, atau kerugian negara saja itu namanya praduga bersalah. Karena yang dihitung kesalahannya yang merugikan, tapi yang menguntungkan tidak dimasukkan. Nah, inilah yang ahli luruskan dalam konteks ini setelah ahli melakukan kajian, ya maknanya audit investigatif seperti itu objektif, ya, menghindari sikap subjektif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik. Kalau sudah subjektif, ya orang itu pokoknya salah, bagaimana cara mencari kesalahannya, nggak boleh, harus objektif. Kalau dia salah, ada bukti kesalahannya, kalau dia benar, ada bukti kebenarannya, namanya dengan audit investigatif. Yang terakhir ahli sampaikan, siapa yang punya kompeten untuk melakukan audit investigatif seperti itu? Ahli sampaikan, audit investigatif itu adalah audit yang dilakukan oleh lembaga yang punya kompetensi untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, bukan kerugian keuangan negara, keuangan negara. Siapa itu? Adalah BPK RI. BPK RI lah yang punya kewenangan untuk melakukan audit. Audit BPK RI yang pertama namanya General Audit atau audit umum, dan yang kedua adalah audit khusus. Yang disebut audit khusus termasuk di dalamnya di situ adalah audit investigatif. Jadi dalam hal pembuktian perkara pidana pada tahapan pra peradilan itu yang dibuktikan cukup satu lembar saja atau sebut saja hanya beberapa lembar, yang lembar itu dalam bentuk surat, dan surat itu
produk dari simpulan